Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pemirsa Stemra TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat pada kita semua, sehingga kita dapat kembali bertemu pada bulan suci Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Stemra TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran. Nah, orang-orang beruntung ini bukan dalam segi hartanya, tetapi muflihun atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Salah satu penggalan surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada yang kebaikan atau kebajikan, dan menyuruh pada yang ma'ruf, dan mencegah dari hal yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, penggalan surat itu menjadi spirit dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Dan masih banyak ayat-ayat lain tentang orang-orang yang beruntung. Salah satunya tercantum pada surat Al Imran ayat 200. Saya bacakan artinya saja. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetapkanlah bersikap siaga di perbatasan negerimu, dan tawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, selain tadi menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, orang-orang yang beruntung ini adalah orang-orang yang bersabar. Selain itu, di surat lain dan ayat lain terutama pada surat Al Imran ayat 130, dan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan melipat ganda, dan bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Nah, selain menyeru pada kebaikan, kemudian bersabar dalam segala situasi, dan ini ada yang ketiga adalah menghindari riba. Kemudian yang keempat tercantum pada surat Al-Mu'minun, bahwasanya sesungguhnya yang beruntung adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna.
dan yang menunaikan zakat dan menjaga kemaluannya. Tadi sudah ada yang menyeru pada kebaikan, bersifat sabar, kemudian ada yang menjauhi riba, dan ini ada orang yang khusyuk dalam sholat dan menunaikan zakat. Selanjutnya nomor 4 adalah dalam tertera pada surat Al-Jumu'ah ayat 10, bahwasanya apabila telah ditunaikan salat maka tebarkanlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, ini yang kelima ini adalah dzikrullah atau mengingat Allah dan selalu mencari barokahnya. Nah, mungkin 5 itu saja yang bisa saya sampaikan tentang orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran. Mungkin masih ada ayat-ayat lain yang belum saya sampaikan. Tadi yang pertama adalah orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari hal yang mungkar. Yang kedua adalah orang-orang yang menghindari riba. Yang ketiga adalah orang-orang bersabar. Yang keempat adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan menunaikan zakat. Dan yang kelima adalah orang-orang yang senantiasa dzikrullah atau mengingat Allah dan selalu mencari karunia-Nya dan barokahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.